Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arlin Taryani Dwi Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis struktur modal. Definisi struktur modal. Menurut Joel G. Siegel dan Jack Kishim mengatakan struktur modal adalah komposisi saham biasa, saham preferen, dan berbagai kelas seperti itu. Laba yang ditahan dan hutang jangka panjang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam mendanai aktiva. Struktur modal ada gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang atau long term liability dan modal sendiri atau shareholders equity yang menjadi sumber pembiayaan satu perusahaan. Pembagian dan kebijakan struktur modal. Pembagian struktur modal dibedakan menjadi dua, yaitu menurut Martin Perty et al. 1992. Yang pertama, simple capital structure, yaitu jika perusahaan hanya menggunakan modal sendiri saja dalam struktur modalnya. Yang kedua, complex capital structure, yaitu jika perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri, tetapi juga menggunakan modal pinjaman dalam struktur modalnya. Subramanyam dan Johan J. Wild menegaskan bahwa untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana diwajibkan satu penyajian laba per lembar saham yang dihitung sebagai berikut, yaitu laba per saham dasar sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen per rata-rata pertimbangan saham bisa beredar. Selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Yang pertama, bentuk atau karakteristik bisnis yang dijalankan. Yang kedua, ruang lingkup aktivitas operasi bisnis yang bisa dijalankan. Yang ketiga, karakteristik manajemen yang ditetapkan di organisasi bisnis tersebut. 4. Karakteristik kebijakan dan keinginan pemilik. Yang terakhir, kondisi mikro dan makroekonomi yang berlaku di dalam negeri dan luar negeri yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Rasio struktur modal. Menurut George Fortas, dengan rumus long term debt to equity sama dengan long dikurang term liability per shareholder equity, dan current liability ditambah long term liabilitas per shareholder equity. Menurut Simpson-Stich, yaitu debt to equity ratio sama liabilities per stockholder equity. Selanjutnya ada number of time interest in earned, yaitu earning before tax and interest per long term liability. Dan book value per share sama dengan common stockholder equity per number of share of common stock outstanding. Keterangannya, number of time interest is net adalah jumlah bunga yang diperoleh, sedangkan number of share of common stock outstanding yaitu jumlah saham biasa yang beredar. Konsep leverage. Arti leverage secara harfiah atau literal adalah pengungkit. Pengungkit biasanya digunakan untuk membantu mengangkat beban yang berat dalam keuangan. Leverage juga mempunyai maksud yang serupa. Lebih spesifik lagi, leverage bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Nah, ini adalah contoh kerangka kerja untuk kepuasan struktur modal. Contohnya. Selanjutnya juga ada contoh dari income statement atau full costing. Bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian pahami. Selanjutnya juga ada laporan laba rugi atau pendekatan margin kontribusi dan kalian bisa lihat di atas. Nah,
Apa sih itu operating leverage? Operating leverage bisa diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. Beban tetap operasional biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi dan pemasaran yang bersifat tetap atau misal gaji bulanan karyawan. Sebagai kebalikannya adalah beban atau biaya variabel operasional. Komposisi biaya tetap atau variabel yang berbeda mempunyai implikasi yang berbeda terhadap risiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Komposisi biaya tetap atau variabel yang berbeda mempunyai implikasi yang berbeda terhadap risiko dan keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Perusahaan yang menggunakan biaya tetap dalam proporsi yang tinggi atau relatif terhadap biaya variabel dikatakan menggunakan operating leverage yang tinggi. Dengan kata lain, degree of operating leverage atau DOL. Untuk perusahaan tersebut, tinggi perusahaan penjualan yang kecil akan meningkatkan perubahan pendapatan yang tinggi atau lebih sensitif. Jika perusahaan mempunyai degree of operating leverage atau DOL yang tinggi, tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tetapi sebaliknya, jika tingkat penjualan turun secara signifikan, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Dengan demikian, DOL seperti pisau dengan dua mata, bisa membawa manfaat dan bisa sebaliknya bisa merugikan juga. Derajat leverage operasi atau degree of operating leverage bisa diartikan sebagai efek perubahan penjualan terhadap pendapatan atau profit. Secara formal, degree of operating leverage atau DOL bisa dituliskan sebagai berikut. DOL sama dengan presentasi perubahan laba atau EBIT per presentasi perubahan unit yang terjual. Atau DOL sama dengan Q dalam kurung P dikurang V per Q dalam kurung P dikurang V dikurang F sama dengan S dikurang FC per S dikurang FC dikurang F sama dengan C dikali Q per EBIT. Yang kedua ada leverage keuangan atau financial leverage. Leverage keuangan bisa diartikan sebagai besarnya beban tetap keuangan atau finansial yang digunakan oleh perusahaan. Beban tetap keuangan tersebut biasanya berasal dari pembiayaan bunga untuk hutang yang digunakan oleh perusahaan. Karena itu, pembicaraan average keuangan berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan beban tiap bunga yang tinggi berarti menggunakan hutang yang tinggi. Perusahaan tersebut dikatakan mempunyai leverage keuangan yang tinggi, untuk berarti degree of financial leverage atau DVL untuk perusahaan tersebut juga tinggi. Degree of financial leverage mempunyai implikasi terhadap earning per share perusahaan. Untuk perusahaan yang mempunyai DVL yang tinggi, perubahan EBIT atau earning before interest and taxes akan menyebabkan perubahan EPS yang tinggi, sama seperti degree of operating leverage atau DOL. DVL juga seperti pisau mata dua. Jika EBIT meningkat, EPS akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, jika EBIT turun, EPS juga akan turun secara signifikan. Selanjutnya ada derajat leverage keuangan. Degree of financial leverage bisa diartikan sebagai perubahan EBIT terhadap pendapatan atau profit. Secara formal, degree of financial leverage atau DVL bisa dituliskan sebagai berikut. DVL sama dengan presentase perubahan laba bersih setelah pajak per presentase perubahan EBIT. Atau juga DVL sama dengan EBIT per EBIT dikurang I sama dengan Q dalam kurung P dikurang F dikurang V dikurang F per Q dalam kurung P dikurang V dikurang F dikurang I, di mana Q sama dengan jumlah unit produk, P sama dengan harga jual per unit, F biaya variabel per unit, T biaya tetap, dan I biaya bunga. Semakin tinggi hutang yang dipakai, semakin tinggi degree of financial leverage mempunyai implikasi yang sama dengan penggunaan leverage operasi yang besar, yaitu meningkatkan leverage dengan menggunakan leverage yang tinggi. Perubahan EBIT yang sedikit akan meningkatkan
EAT lebih besar. Yang ketiga ada kombinasi leverage operasi dengan leverage keuangan. Leverage operasi berkaitan dengan efek perubahan penjualan terhadap EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak. Sementara leverage keuangan berkaitan dengan efek perubahan EBIT terhadap IET laba setelah pajak. Perusahaan bisa mengkombinasikan keduanya untuk memperoleh leverage gabungan. Leverage gabungan atau DCL atau Degree of Combined Leverage bisa dihitung sebagai berikut. DCL sama dengan persen perubahan EBIT per persen perubahan penjualan dikali persen penjualan laba bersih per perubahan EBIT sama dengan Q perubahan laba bersih per Q perubahan penjualan. DCL sama dengan DOL dikali DVL sama dengan dalam kurung C dikali Q per EBIT dikali dalam kurung EBIT per EBIT dikurang I sama dengan C dikali Q per dalam kurung EBIT dikurang I. Dan presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.